Kenapa sahabat Abu Bakar Siddiq? Karena membenarkan segala tindakan dan ucapan Rasul. Semua apa yang dikatakan Rasul selalu sodakta, kamu benar Muhammad. Sehingga Abu Bakar itu diberi orang yang selalu membenarkan Nabi, sehingga as-siddiq, orang yang membenarkan, orang yang selalu percaya. Bahkan sahabat Abu Bakar tergolong sahabat yang pertama masuk Islam dari golongan orang dewasa. Orang lain belum masuk Islam, begitu dengar Nabi Muhammad telah menerima wahyu, ya, menjadi seorang nabi dan rasul, Abu Bakar langsung percaya. Sebab Abu Bakar dengan Nabi Muhammad itu hampir seusia, sehingga tahu kebenaran Nabi sejak kecil, ya. Kesolehannya Nabi dari sejak kecil, nggak pernah nakal, nggak pernah usil. Nabi nggak pernah menganiaya sama temannya, tidak pernah menzolimi kepada temannya dari sejak kecil. Dan tahu bahwa Nabi Muhammad itu ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya dengan penuh kesabaran, ketabahan, selalu semangat dengan kekuatan yang spiritual tinggi. Walaupun masih usia anak-anak, sudah seperti orang dewasa, sering menasehati teman-temannya, termasuk Abu Bakar. Makanya udah tahu keistimewaan, kesolehannya Nabi Muhammad. Bahkan sering melihat irhasnya Nabi Muhammad, melihat keajaiban atau peristiwa yang luar biasa pada diri Nabi Muhammad sejak kecil, itu Abu Bakar. Sehingga sampai dewasa, sampai di usia 35 tahun, ketika mau perang saudara gara-gara banjir bandang, sehingga Hajar Aswad itu terbawa banjir, sehingga Nabi Muhammad itu ternyata terpilih karena sayembara. Siapa yang berhak membawa Hajar Aswad? Semua merasa berhak, merasa orang yang paling pantas membawa atau menggotong, memindah Hajar Aswad, karena batu yang mulia bagi orang Quraisy. Ternyata Nabi Muhammad itu terpilih karena sayembara. Sayembaranya apa? Siapa orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram, maka orang yang pertama kali itu adalah orang yang pertama kali, orang yang berhak membawa Hajar Aswad. Karena Nabi sudah biasa riyadhah, biasa uzlah, biasa tafakur, ya, di Gua Hira dari mulai muda. Bahkan Nabi biasa bangun malam, sering berzikir kepada Allah. Walaupun Nabi Muhammad itu belum jadi nabi, tapi Nabi sudah memikirkan biar terhindar dari kejahilan atau kaum jahiliyah pada kaum Quraisy. Karena apa? Nabi Muhammad melihat tetangganya, saudaranya, teman-temannya itu setiap malam mabok-mabokan, mendem, ya, minum minuman keras. Sehingga Nabi Muhammad menghindar, gak keluar rumah. Di rumah bahkan Nabi Muhammad dari mulai usia 25 tahun itu sering uzlah, ya, sering menyepi, kalau istilahnya orang itu nyepi, ya, tirakat, menjauhi kesenangan-kesenangan duniawi. Kemana? Dia menemukan sebuah gua yang dinamakan Gua Hira. 3 hari di sana puasa, malamnya tahajud, ya. Terus pulang, kalau bekalnya habis pulang. Kadang 3 hari, kadang 7 hari, kadang 1 bulan. Yang seperti itu karena menghindari kaum jahiliyah. Jadi Abu Bakar tahu, setelah ada sayembara tersebut, Nabi Muhammad sudah biasa bangun pagi, biasa bangun tengah malam. Yang lain pada mabuk-mabuknya, lomba cepet-cepetan, nggak ada yang bisa. Cuma Nabi Muhammad datang pertama, yang lain datangnya kesiangan. Akhirnya Nabi Muhammad terpilih orang yang pertama masuk ke
ke Masjidil Haram, Nabi Muhammad adalah orang yang berhak membawa Hajar Aswad. Tapi kebijaksanaannya Nabi Muhammad, walaupun dia yang menang, dia bijaksana. Akhirnya ambil sorbannya Nabi Muhammad, digelar. Setelah digelar, Nabi Muhammad menggotong Hajar Aswad ke atas sorban tersebut. Akhirnya semua kepala suku untuk menggotong bersama-sama, biar tidak perang saudara, biar merasa menggotong dari tempat ke yang jatuhnya Hajar Aswad ke pojokannya Ka'bah. Gotong bareng-bareng. Cuma per Nabi Muhammad yang pertama digotong. Ini digelar sorban, terus digotong. Nabi Muhammad sendirian, aruh, yo pojok. Ini sorban, gotong bersama, sehingga kayak gini potongan. Nah, setelah melihat kebijaksanaan Nabi Muhammad seperti itu, orang Mekah itu salut semuanya. Walaupun Nabi Muhammad di usia muda, 35 tahun, sudah bijaksana. Abu Bakar suka padanya. Sehingga ketika 40 tahun Nabi mendapat wahyu, diutus oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul, Abu Bakar orang pertama paling masuk Islam, paling pertama. Makanya semua ucapannya Nabi selalu dibenarkan, sehingga mendapatkan gelar As-Siddiq. Dan sahabat Bakar sangat mencintai Nabi, setia kepada Nabi, sehingga hal tersebut dibuktikan saat beliau berani menemani Rasul di Gua Sur dalam perjalanan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah atau ke Yasrib, dulu namanya Yasrib. Terus setelah Nabi hijrah ke situ dinamakan Madinah. Madinah itu artinya kota. Yasrib itu kecil seperti desa, menjadi besar menjadi kota. Kota yang paling maju dinamakan Madinah. Nah, Nabi Muhammad itu dicintai Abu Bakar sejak kecil, sehingga Abu Bakar itu berani menemani Rasul. Nabi Muhammad itu ketika 1 Muharram hijrahnya Nabi, sahabat yang lain mipil ya, dari siang mulai keluar dari Mekah. Ada yang lewat kebun, ada yang lewat samping rumah, belakang rumah, ada yang sembunyi-sembunyi keluar. Akhirnya kami ketemu di perbatasan kota Mekah. Nanti bersama-sama. Tapi dikawal oleh sahabat Umar yang paling terakhir. Siapa yang mau mengejar sahabat-sahabat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, akan berhadapan dengan saya. Sehingga nggak ada yang berani dengan sahabat Umar. Tapi karena tahu geger sudah tersebar bahwa Nabi Muhammad akan ikut hijrah, sehingga membuat sayembara, siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad akan mendapat hadiah 100 onta. Sehingga para pemuda-pemuda yang ahli perang, yang ahli gelut, ya, bersemangat ingin mendapatkan hadiah 100 onta, ingin membunuh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad keluar terakhir. Ternyata di rumah Nabi Muhammad cuma bertiga, Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan sahabat Ali. Terus Nabi menyuruh sahabat Ali suruh tinggal di rumah, menggantikan Nabi. Nanti kalau orang kafir Quraisy masuk, ternyata bukan Muhammad, akan tetapi Sayyidina Ali. Nabi Muhammad keluar dengan sahabat Abu Bakar. Setelah tengah malam turun wahyu surat Yasin, sehingga Nabi Muhammad keluar itu tidak ada yang melihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ternyata setelah Nabi membaca ayat tersebut, apa yang disampaikan Jibril, Nabi menirukan, membaca وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Semuanya tidak ada yang bisa melihat.
dibutakan oleh Allah Ta'ala, membuka pintu. Nabi keluar bersama sahabat Abu Bakar. Orang kafir Quraisy tidak ada yang bisa melihat Nabi, tidak ada yang bisa melihat Abu Bakar. Keluar dengan selamat, mulus. Tapi karena jalan kaki takut dikejar oleh pasukan berkuda, oleh kafir Quraisy, bersembunyi dulu, istirahat dulu di Gua Sur. Setelah di Gua Sur, Nabi masuk ke dalam gua, ternyata langsung ditutup oleh serangga, laba-laba, menutup pintu gua. Padahal guanya pendek. Kalau ada orang masuk, tuh bisa melihat bahwa Nabi Muhammad ada di dalam. Ya, karena gelap, kalau dari luar gelap, tapi kalau masuk kelihatan terang, ternyata ada orang. Tapi nggak ada orang yang masuk. Kenapa? Logikanya pintunya itu tertutup rapat oleh rumah laba-laba. Ya, Kongo itu sawang tuh. Di sini kan bersih, nggak ada rumah laba-laba karena kelasnya bersih. Itu kotor, ditutupi oleh laba-laba. Bahkan burung-burung langsung datang berbondong-bondong, langsung membuat rumah juga, langsung bertelur di depan gua. Orang kafir Quraisy, di depan gua banyak burung-burung yang bertelur. Rumahnya di sini dan ditutup oleh rumah laba-laba. Mustahil Muhammad masuk sini. Kalau ada orang masuk sini atau Muhammad masuk sini, pasti pintu gua akan terbuka lebar, tapi tertutup rapat oleh rumah laba-laba. Ya. Kalau laba-laba itu kan rumahnya tangannya gini aja rusak kan, apalagi ada orang masuk mesti rumahnya rusak. Tapi rumahnya rapat baru, nggak mungkin laba-laba itu bikinnya cepat, mesti lama. Ayo. Tapi dengan kuasa Allah, laba-laba dengan singkat bisa menutup pintu gua dengan membuat rumah laba-laba, sehingga Nabi Muhammad terlindungi oleh rumah laba-laba. Terus orang kafir berpikir Nabi Muhammad tidak mungkin di sini, keluar, sehingga meninggalkan Gua Sur, sehingga Nabi Muhammad dan Abu Bakar selamat. Di dalam Abu Bakar sudah khawatir, takut barangkali orang kafir masuk. Orang dari dalam kelihatan, di luar itu banyak orang sudah menunggu, ternyata pergi semuanya. Dan ternyata di dalam gua tersebut ada ular-ular yang ingin keluar. Di dalam gua itu ada sarang ular. Sebenarnya bukan ingin menggigit, menggigit Nabi Muhammad, bukan. Ular-ular itu sebenarnya mau hormat. Ya. Sebab Nabi Muhammad itu Imamul Anbiya wal Mursalin wa Khotamil Anbiya wal Mursalin. Pemimpinnya para nabi dan penutupnya para nabi. Ketika Nabi Muhammad menjadi nabi, menjadi rasul, semua makhluknya Allah selain manusia dan jin tahu. Pohon, batu, hewan, semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad ini loh. Oh, alhamdulillah Gunung Sur kedatangan Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Aku ingin memandangnya, aku ingin menatap wajahnya, aku ingin bersyukur pada Allah bisa melihat wajah Nabi yang terakhir. Aku ingin memandang Nabi Muhammad yang tampan, aku ingin melihat wajahnya kekasihnya Allah yang paling dicintai. Aku ingin melihat sang Nabi yang sangat mencintai umatnya, sehingga mau hormat, mau sujud ular itu. Tapi mau keluar, begitu keluar kepalanya dari sarang, dari lubang, Abu Bakar tahu ada ular. Nabi Muhammad itu sedang tertidur di pangkuannya Abu Bakar, sehingga Abu Bakar melihat itu langsung tangannya menutup rumah ular, ditutup langsung. Perkiraannya Abu Bakar itu mau menggigit Nabi Muhammad, barangkali menggigit, ditutup
ditepak pakai tangan. Ternyata tangannya Abu Bakar menghalangi lubang rumah ular, menghalangi lubang sarang ular. Ularnya nggak bisa keluar, sehingga ularnya marah. Ularnya marah akhirnya mematuk, menggigit Abu Bakar. Akhirnya apa? Gigitlah Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar karena ularnya beracun, Abu Bakar menggigil, menahan rasa sakit, sehingga menahan rasa sakit keluar. Dia nggak mau berisik, nggak menjerit, nggak. Ternyata meneteskan air mata jatuh ke pipinya Nabi, sehingga Nabi langsung terbangun kaget karena kejatuhan air. Nah, ternyata melihat ke atas, melek. Nabi Muhammad bangun dari tidurnya, melihat Abu Bakar menangis. Kok kamu menangis, kenapa? Kamu takut, tapi saya nggak takut karena ada Allah. Orang kafir sudah pergi semua. Kenapa kamu menangis? Apa kamu kecewa iman kepadaku? Aku nggak kecewa iman kepadamu. Apa kamu kecewa gara-gara iman kepadaku kamu hidupnya sengsara? Kamu hidupnya dalam pelarian, dikejar-kejar orang Quraisy. Aku tidak kecewa, aku tidak menyesal, Nabi. Aku sangat bangga bisa menemani dirimu. Aku sangat bangga bisa menemani kekasih Allah. Aku menangis karena aku digigit ular, Nabi. Kenapa digigit ular? Karena ular itu mau keluar. Aku takut ular itu menggigitmu, sehingga aku tutup lubang pakai kakinya, hingga kaki Abu Bakar itu tergigit ular. Ada yang dari tangan, ularnya banyak mau keluar, nggak cuma satu. Yang tangan, yang di kaki, suka bengkak. Nah, akhirnya Nabi bangun, langsung mana yang sakit? Karena Nabi, seorang Nabi kekasih Allah, memiliki mukjizat. Akhirnya apa? Doa, cuma diolesi, dipegang Nabi, bengkak kaki yang bengkak itu kempes. Racunnya keluar, sehingga sembuh, tidak menggigil lagi, tidak kesakitan lagi. Abu Bakar selamat dari keracunan sengatan ular berbisa. Akhirnya Nabi, "Hei ular, kenapa kamu nakal ular?" Diajak ngomong ularnya. "Aku tidak nakal," sang Nabi. "Aku itu ingin menemuimu, aku ingin memandang wajahmu. Kasihan temanku itu, sahabatku Abu Bakar, kenapa engkau gigit?" "Aku tidak bermaksud menggigitnya, karena aku ingin keluar dari sarangku, ditutup oleh kaki dan tangannya. Lewat sini tutup, lewat sini tutup, sehingga aku patok biar geser." Ularnya cuma memandang Nabi, ularnya enggak menggigit, cuma hormat. Semua hewan, makhluk selain manusia dan jin itu hormat dan tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Imamul Anbiya wal Mursalin dan Khatamil Anbiya wal Mursalin. Oh, ular aja hormat, bisa tunduk. Nah, itu kehebatan mukjizatnya Nabi. Itu bukti cintanya Abu Bakar kepada Nabi, mau menemani ketika hijrah di dalam gua. Taruhannya nyawa. Kalau umpama secara logika orang kafir Quraisy masuk ke dalam gua Sur, maka terlihatlah Abu Bakar dan Nabi Muhammad, maka akan dibantai, akan dibunuh. Tapi ditutup oleh sarang laba-laba, sehingga orang kafir pergi menduga bahwa Nabi mustahil ada di dalam gua. Nah, itu cerita singkat yang dialami oleh Nabi, didampingi hijrahnya Nabi, didampingi oleh sahabat yang paling pertama, sahabat yang paling selalu membenarkan. Makanya diberi titel As-Siddiq. Dan juga ketika Nabi bercerita bahwa habis Isra Mi'raj, sahabat Abu Bakar lah orang yang pertama. "Sodakta, wahai Muhammad, aku percaya. Benar engkau Muhammad,
Aku nggak pernah menolak apa yang kamu katakan, nggak pernah menolak apa yang kamu lakukan. Pasti itu adalah atas perintah Allah. Itu Abu Bakar. Tidak pikir-pikir, nggak pikir dulu. Sahabat yang lain ada yang ragu, ada. Masa Nabi Muhammad nggak punya sayap bisa terbang ke langit tinggi? Mustahil loh. Ada yang ragu. Nah, Nabi Muhammad itu ternyata selalu dipercayai oleh Abu Bakar, makanya diberi gelar As-Siddiq. Nah, pada perang masa Khalifah Abu Bakar terjadi perang Riddah, ya, namanya perang Riddah, sehingga banyak penghafal Al-Quran wafat. Khalifah pun memutuskan untuk menulis Al-Quran dan membukukan orang-orang yang mengusulkan agar Al-Quran ditulis dan dibukukan. Adalah siapa? Umar bin Khattab. Yang nomor 4 adalah D jawabannya, Umar bin Khattab. Yang usul sahabat Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, cobalah engkau kumpulkan para sahabat penghafal Al-Quran, terus Al-Quran dibukukan. Itu idenya Umar bin Khattab. Setelah dibukukan, ternyata Abu Bakar belum selesai, Umar bin Khattab melanjutkan. Dan ternyata Abu Bakar sudah wafat, diteruskan Umar pun belum selesai, diselesaikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Makanya di setiap Quran itu ada tulisan Mushaf Utsmani. Nah, itu yang menyusun adalah zamannya Khalifah Utsman bin Affan.